Halo teman-teman pecinta catur, welcome back to my channel Mukas Chess Experience. Jadi pada video kali ini kita masih akan menganalisa salah satu partai terbaik dari tahun 2021 menurut aplikasi Follow Chess, yaitu partai antara Maxim Chigaev melawan Ilya Iljiusenov. Dimana di partai kali ini kita akan melihat sebuah pengorbanan yang spektakuler dari Maxim Chigaev yang akan memaksakan mat dalam beberapa langkah. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi di sini Maxim Chigaev memegang buah putih dan Ilya Iljiusenov memegang buah hitam. Dan kedua pemain ini sama-sama berasal dari Rusia. Dan di sini putih memulai permainan dengan pion ke E4, dilanjutkan dengan pion ke C5, yaitu pertahanan Sisilia, kuda ke F3, pion ke D6, pion ke D4, pion makan pion, kuda makan pion, kuda ke F6, kuda ke C3, dan pion ke A6. Dan kita di sini mendapatkan pertahanan Sisilia variasi Najok, di mana putih melanjutkan dengan variasi utama atau main line dengan gajah ke G5, dilanjutkan oleh hitam dengan kuda B ke D7, lalu gajah ke C4, menteri ke B6 dengan tujuan untuk menekan pion yang ada di B2. Oleh karena itu, putih di sini melanjutkan dengan gajah ke B3 untuk mencegah ancaman dari hitam. Lalu pion ke E6 dari hitam untuk melakukan pengembangan gajah ke petak E7, sekaligus membuat gajah yang ada di B3 putih menjadi tidak aktif. Dan hitam dan putih di sini melanjutkan dengan menteri ke D2 untuk mempersiapkan rokade panjang. Gajah ke E7, rokade panjang, dan kuda ke C5 dengan ancaman pion yang ada di E4, dan juga hitam mungkin dapat sewaktu-waktu memakan gajah yang ada di B3. Dan putih di sini melanjutkan dengan pion ke F3 untuk menjaga pion, lalu menteri ke C7, persiapan dorongan pion ke B5, pion ke G4, pion ke B5, pion ke A3 untuk mencegah dorongan pion, sekaligus memberikan jalan kabur untuk gajah yang ada di B3. Lalu benteng ke B8, gajah ke A2, pion ke B4, pion A makan B4, benteng makan B4, dan di sini karena putih tidak dapat menyerang sayap menteri, seperti yang kita lihat di sini, sayap menteri hitam sudah cukup kuat sehingga putih tidak mungkin menyerang di sayap menteri. Oleh karena itu, putih memilih sayap raja sebagai sasaran serangnya, dan putih di sini melanjutkan dengan pion ke H4 untuk melakukan dobrakan-dobrakan yang dapat terjadi di sayap raja jika hitam melakukan rokade pendek di sini. Oleh karena itu, hitam di sini tidak menjalankan rokade pendek, tapi melanjutkan dengan benteng ke B8 untuk melanjutkan serangan di sayap menteri dengan menteri ke B6 dan menyerang pion yang ada di B2. Dilanjutkan dengan kuda ke B3 dari putih untuk menukar kuda yang aktif milik hitam di sini, sekaligus menutup jalur B. Dan hitam melanjutkan dengan menteri ke B7, lalu gajah makan F6, pion G makan F6, dan menteri ke H6. Menteri ke H6 bertujuan untuk menjalankan menteri ke G7 di langkah selanjutnya untuk menyerang benteng yang posisinya tidak terjaga. Oleh karena itu,
hitam di sini melanjutkan dengan gajah ke D7 untuk melanjutkan perkembangan sekaligus persiapan menghubungkan benteng yang mungkin dapat terjadi di langkah-langkah selanjutnya. Dan putih di sini tetap konsisten dengan rencananya untuk menyerang sep raja dengan pion ke G5. Dilanjutkan dengan pion F makan G5, pion H makan G5, benteng ke F8, dan menteri ke G7. Dan hitam di sini juga tetap melanjutkan rencana dengan serangan di sayap menteri dengan pion ke A5, dilanjutkan dengan benteng makan H7, pion ke A4, dan kuda makan C5. Di sini jika hitam memakan pion yang ada di B2 terlebih dahulu, maka setelah raja ke D2, lalu pion D makan C5, ada ancaman benteng ke B1 yang akan mendapatkan benteng di B8. Oleh karena itu, hitam tidak bisa memakan pion yang ada di B2 terlebih dahulu. Dan di sini hitam melanjutkan dengan pion makan kuda. Lalu putih melanjutkan dengan kuda makan A4. Pengorbanan kuda sekaligus membuka jalur diagonal menteri untuk menjaga pion yang ada di B2. Dan hitam tentu saja memakan kuda dengan gajah. Dan di sini putih menjalankan satu-satunya langkah terbaik, yaitu pion ke G6 untuk mendobrak pertahanan raja milik hitam. Melihat hal ini, hitam menjalankan pion ke F6, mungkin dengan maksud menutup diagonal menteri dan menyerang pion yang ada di B2. Tapi langkah ini menjadi sebuah kesalahan karena setelah langkah F6, putih dapat melancarkan kombinasi serangan yang bertujuan untuk membunuh raja hitam dalam 6 langkah. Apakah teman-teman bisa menemukan langkah terbaik dari putih di posisi ini? Saya akan memberikan waktu beberapa saat untuk teman-teman memikirkan langkah apa yang terbaik di posisi ini. Baiklah. Jadi di sini langkah terbaik putih adalah dengan memainkan gajah ke B3. Dan setelah gajah makan B3, lalu menteri ke F7 skak, benteng makan F7, pion G makan F7, raja ke F8, dan benteng ke G1. Dengan ancaman yang tidak dapat terhindarkan, benteng ke G8. Jika hitam di sini melakukan langkah seperti gajah ke D6 untuk mencegah skakmat, tentu saja benteng ke G8 dan setelah raja ke E7, maka pion ke F8, promosi menteri. Dan di sini raja hitam akan terkena skakmat. Oleh karena itu, di posisi ini Ilya Iljushenov menyerah dikarenakan dia sudah mengetahui kalau posisi ini sudah tidak tertolong bagi hitam. Baiklah teman-teman, mungkin sekian video analisa kali ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan partai yang disajikan. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan semakin lebih baik lagi. Baiklah, thank you for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya.